Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Rizky Rabadani, NPM 93258, kelas 4 reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang coding yang kemarin. Di sini langsung saja kita bacakan. Sebelum ke soal UAS PBO ini, saya akan menjelaskan dulu apa saja yang perlu disiapkan sebelum membuat aplikasi tentang soal UAS tersebut. Pertama, aplikasi yang saya gunakan adalah NetBeans IDE 8.2. Kedua, buka aplikasi NetBeans tersebut dan buka project, baru pilih Java, lalu Java aplikasi dan namai project dengan nama UAS PBO. Setelah itu buat Java main class dengan nama mainclass.java. Lanjut ke coding. Yang pertama adalah import Java util array. Dengan artian import Java util array ini yaitu array untuk membuat array sort dan binary share. Langsung kita ke codingnya. Ini adalah filenya. Lanjut ke import Java util scanner. Input Java util scanner ini import library Java untuk input dan output. Nah ini. Selanjutnya class. Main class. Class itu sendiri di program Java merupakan grup suatu objek dengan kemiripan, atribut atau properti, behavior dan relasi ke objek lain. Class ini, class main class. Lanjut ke public static void main. Keduanya adalah dua hal yang berbeda pengertian antara static dan void. Static di sini berarti bahwa metode dikaitkan dengan kelas, bukan turunan khusus objek dari kelas itu. Ini berarti bahwa Anda dapat memanggil metode statis tanpa menggunakan objek kelas. Yang kedua, void berarti metode ini tidak memiliki nilai balik. Jika metode mengembalikan int, Anda akan menulis int bukan void. Yang ini static void. Di sini semuanya rata-rata pakai static void ya. Sampai ini. Yang selanjutnya scanner input. Scanner input di sini merupakan perintah untuk membuat objek atau menginisialisasi objek yang diinginkan pengguna atau di input pengguna. Di sini makanya kita tuliskan scanner input. Kita akan menginputkan ini angka 1 dan angka 2. Perintahnya ketika kita menginput angka 1 maka akan kembali ke menu awal. Menu. Ketika kita klik angka 2, maka dia akan keluar program dan program otomatis berhenti. Selanjutnya adalah pengertian system out println yang ini. Nah, di sini ada juga system out println. Sistem out println itu perintah sistem output println digunakan untuk menampilkan output ke monitor. Dan jika menggunakan perintah ini, baris yang pertama dengan yang kedua atau yang selanjutnya akan dibatasi dengan enter atau akan ditulis di baris selanjutnya. Maka dari itu apa saja yang ingin kita tampilkan di monitor atau di programnya, kata sebelum yang kita inputkan itu harus ada sistem out println supaya nanti di programnya dia keluar kata-kata ini.
Lanjut ke private static void sequential search. Coba kita cari. Oh, ini dia. Sequential. Ini. Sequential search. Kita bacakan penjelasannya. Private static void sequential search. Modifier private akan membuat member hanya bisa diakses oleh dari dalam kelas itu sendiri. Perlu diingat, modifier private tidak bisa diberikan dengan kepada kelas, enum, dan interface. Modifier private hanya bisa diberikan kepada member kelas. Sequential search adalah teknik pencarian data di mana dari data dicari secara berurut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir berdasarkan key yang dicari. Setelah elemen kunci yang dicari ketemu, maka pencari akan berhenti di sini tanpa memeriksa elemen setelah elemen 14. Jadi penjelasannya, sequential search ini misalkan dia mencari data dan datanya sudah ditemukan, maka data sequential search ini berhenti mencari. Sequential search, kita kembali ke sini. Nah, ini sequential search. Ini inputan ditemukan pada array ke index berapa kalau dia mencari. Misalkan kita menginput number di sini angka 2. Dia berurutan mencarinya, sequential search-nya dari 19, 63 ke 2. Dan setelah dia menemukan angka yang kita input di sini tadi, dia akan berhenti, tidak sampai ke belakang, kayak 58, 21, 12, 20. Lanjut ke bubble sort array. Bubble sort array di sini, kita bacakan dulu. Bubble sort array di sini dapat diartikan dengan salah satu algoritma pengurutan data dengan cara membandingkan sebuah data dengan sebelahnya. Kemudian dilakukan pertukaran data jika berada dalam urutan yang salah. Jika tidak ada pertukaran data lagi, berarti data-data tersebut sudah terurut. Maka dari itu, kita menggunakan bubble sort array di sini. Yang selanjutnya, void selection sort. Artinya, selection sort adalah algoritma untuk sorting, sama seperti halnya dengan insertion sort yang simple, namun tidak efisien pada perorangan pertama. Pada perorangan pertama, metode ini akan memilih elemen terkecil dari array, kemudian menukarnya dengan elemen pertama. Selanjutnya, pada perorangan kedua akan memilih nilai yang terkecil kedua atau elemen dengan nilai terkecil di antara seluruh elemen yang tersisa, dan kemudian menukarnya dengan elemen yang kedua. Void selection sort. Yang terakhir adalah void print array. Void print array di sini passing array ke metode. Sama seperti Anda bisa meneruskan nilai tipe primitif ke metode. Anda juga bisa meneruskan array ke metode, misalkan metode berikut menampilkan elemen pada array int. Anda bisa memanggilnya dengan melewatkan sebuah array, misalkan pertanyaan berikut memanggil metode print array untuk menampilkan 3, 1, 2, 6, 4, dan 2. Kita dapat melewatkan array Java ke metode sehingga kita dapat menggunakan kembali logika yang sama pada array apapun. Selesai. Itu saja penjelasan dari program UAS PBO dari saya. Salah hilapnya mohon maaf, dan kekurangannya mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.